Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahyu BBS. Di video kali ini saya akan menerangkan kisi-kisi IPS kelas 7 MTS atau SMP semester ganjil. Jadi untuk adik-adik simak video berikut ini ya. Oke, langsung saja kita check it out. Sebelum kita langsung menuju ke kisi-kisi, alangkah baiknya kita mengetahui KD berapa yang harus kita jelaskan dan KD berapa untuk tujuan pembelajaran kita. Yaitu KD 3.1 ialah memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Oke, kita lanjut 3.2, yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Itu tadi kedua KD yang harus kita pelajari dan harus mempunyai tujuan yang memang terarah begitu. Oke, kita lanjut soal untuk kisi-kisi. Soal yang pertama ialah letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu A. Afrika dan Asia, B. Australia dan Afrika, C. Eropa dan Amerika, dan D. Asia dan Australia. Ayo tebak, apa jawaban dari letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua itu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Ya, yang ini ya. Yang D. Gimana pembahasannya? Yuk kita bahas sama-sama. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi pada bola dunia jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, itu tadi pembahasan dari soal contoh nomor 1. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk itu dinamakan dengan A. Dinamika penduduk, B. Komposisi penduduk, C. Sensus penduduk, dan D. Kualitas penduduk. Ayo tebak, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah dinamika penduduk. Yang betul adalah A. Pembahasannya apa? Yuk kita bahas sama-sama. Setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Jumlah penduduk tersebut didasarkan berbagai macam hal, ya. Seperti contohnya tadi, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk itu dinamakan dinamika penduduk. Oke, langsung lanjut soal nomor 3. Pertanyaannya ialah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini berarti ada gambar nih. Gambar ikon di peta ini menunjukkan keterangan. Coba kita klik gambarnya apa? Segitiga. Gambar segitiga. Apa maksud dari gambar segitiga ini? A. Pegunungan. B.
perumahan, C. pelabuhan, dan D. perkantoran. Jawabannya apa? Ya, betul sekali. Dilihat dari bentukannya, ini seperti gunung. Nah, ini jadi ikon ini adalah pegunungan. Kalau di peta itu adalah pegunungan. Ada gunung berapi yang aktif atau ada yang non aktif. Nah, ini adalah pembahasannya. Gambar segitiga di peta ini menunjukkan bahwa di area terdapat pegunungan. Ada lagi nih. Kayaknya ada gambar lagi nih. Gambar ikon di peta ini menunjukkan keterangan. Apa ya gambarnya? Tara. Gambarnya ialah jangkar nih. Apa maksud dari gambar tersebut? A. pegunungan, B. perumahan, C. pelabuhan, dan D. perkantoran. Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya ialah C. pelabuhan. Mari kita bahas. Gambar jangkar di peta ini menunjukkan bahwa di area terdapat pelabuhan. Oke, contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 4. Pertanyaannya ialah, lembaga politik yang berfungsi sebagai badan eksekutif adalah A. MPR, B. Presiden, C. DPR, dan D. DPD. Ayo, apa jawabannya? Ya, di semua pilihan jawaban ini itu ada fungsinya masing-masing. Tapi yang ditanyakan ialah fungsi sebagai badan eksekutif. Ayo. Ya, betul sekali. Kepala pemerintahan atau presiden, ya. Ini adalah fungsinya untuk badan eksekutif. Nah, pembahasannya ini ialah, nah, ini ada bagan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, ya, yang berfungsi sebagai yudikatif itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Yang berfungsi sebagai badan eksekutif ialah Presiden dan Wakil Presiden. Yang berfungsi sebagai legislatif ialah MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Dan yang berfungsi sebagai eksaminatif ialah BPK RI, ya. Oke, itu tadi soal nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Apa soalnya? Perhatikan gambar berikut. Gambar apa lagi ya? Gambar di bawah ini menunjukkan, nah, ini gambar ini ya menunjukkan apa? Ayo, A. skala angka, B. skala garis, C. skala desimal, dan D. skala numerik. Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya ialah skala garis. Walaupun di sini ada angka-angkanya, tapi yang dicontoh gambar ini yaitu skala garis. Gambar menunjukkan skala garis, skala yang menggunakan dalam peta yaitu skala garis. Kayaknya ada lagi nih. Gambar tersebut merupakan lambang dari apa ya gambarnya? Nah, ini ada kotak-kotak memanjang ya, berurut-urut ya, dan sama rata. Apakah ini? A. rencana jalan tol, B. jalan lintas, C. rencana jalan lintas, dan D. jalan kereta api. Apa jawabannya? Ya, betul sekali. Kalau di peta ini adalah menunjukkan rencana jalan lintas, ya. Nah, ini gambar menunjukkan rencana jalan lintas. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Pertanyaannya ialah, ini ada gambar nih, apa ya? Bentuk gambar simbol yang ada di samping ialah A. jalur sungai, B. jalan lintas, C. jalan tol, dan D. jalan kabupaten. Ayo, yang mana jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya ialah A.
jalur sungai. Ya, kelihatan ya ini gambarnya seperti jalur sungai ya, jalur atau jalur danau-danau itu ya. Nah, ini. Oke, pembahasannya ialah nih. Pembahasannya ini adalah simbol-simbol atau ketampakan yang ada di peta. Nah, di situ ada negara, batas antar negara, batas provinsi, batas kabupaten, jalan negara, jalan raya, jalan tol, jalan kabupaten, rencana jalan tol, jalan lintas, rencana jalan lintas, jalan kereta api dan terowongan, jalan pipa minyak, jalan lain yang beraspal, jalan sungai, dan bendungan. Nah, ini yang kita gunakan atau jawaban dari soal nomor 6 tersebut ya. Nah, ini sama kan ya? Sama ya? Jalur sungainya, ikon jalur sungainya. Oke, mohon maaf. Oke, lanjut soal nomor 7. Ya, nomor terakhir ini ya. Soal nomor terakhir. Apa namanya? Nah, ini ada gambar seperti gambar Provinsi Kalimantan Timur. Ini ada peta ya, peta wilayah administrasi. Apa pertanyaannya? Tanda panah tersebut menunjukkan bagian peta, yaitu, nah, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini menunjukkan ini. Apa pilihan jawabannya? A. Skala peta, B. Judul peta, C. Simbol peta, dan D. Legenda peta. Apa jawabannya? Mari kita bahas sama-sama. Pembahasannya adalah judul peta merupakan informasi sesuai dengan isi peta. Ya, maksudnya ialah judul ini adalah memuat suatu informasi di mana judul itu dapat diletakkan di mana saja asal mudah dibaca dan tidak mengganggu informasi yang disajikan dalam peta. Simbol peta ialah merupakan gambar di dalam peta untuk mewakili kenampakan alam dan di permukaan bumi, di mana terdapat 3 simbol dalam peta, yaitu simbol titik. Di mana terdapat 3 simbol dalam peta, yaitu simbol titik. Simbol peta adalah gambar dalam peta untuk mewakili ketampakan alam di permukaan bumi, di mana terdapat 3 simbol dalam peta, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Sedangkan insert peta ialah peta digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta utama. Pada umumnya, insert terletak di pojok bagian dalam peta dan digambarkan dengan peta kecil. Dan yang terakhir adalah skala peta. Skala peta ini adalah perbandingan jarak antara objek dalam peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Nah, skala ini juga perlu dicantumkan agar pengguna peta dapat membayangkan luas wilayah atau jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ada bentuk 3 penyajian skala peta, yaitu skala numerik, skala garis, dan skala verbal. Itu tadi pembahasan dari soal nomor 7 ya. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan kisi-kisi ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan jangan lupa dukung saya dalam pembelajaran kali ini dengan cara subscribe channel ini agar lebih berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ini ganggu nih. Oh. Sudah ini. Kamu tuh. Mana boleh gitu tuh. Oke.